Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Hadratul kiram yang saya hormati, yang saya muliakan, founder PT Hana Mitra Wisata Mas Yoyo, yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Direktur PT Hana Mitra Wisata. Saya memanggil beliau biasanya Mak Nizian, ya, Mbak yang saya cintai seluruh kawan-kawan yang terlibat dalam PT Hana Mitra Wisata dan seluruh calon jamaah umroh, semua yang hadir di forum ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin kita fokus terlebih dahulu di tema pengajian kali ini, ialah The Miracle of Umroh, yaitu keajaiban di dalam melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaannya, keajaiban apa yang ada ketika kita melakukan umroh? Tentu nanti akan saya jelaskan di slide demi slide yang ada di PPT saya ini. Kemudian Ka'bah, sumber energi spiritual. Kawan-kawan semua yang saya cintai, ada satu buku yang ditulis oleh Ustadz Mustafa, ya, bahwa andai saja tidak ada yang tawaf di Ka'bah, maka peredaran bumi ini akan macet. Jadi artinya apa? Bahwa sumber dari segala sumber energi yang ada di dunia itu ada di Baitullah. Maka dalam sebuah hadis dijelaskan dunia ini akan hancur jika Ka'bah sudah tidak ada. Jadi di akhir zaman nanti Ka'bah akan dihancurkan, ya, hajaron, ya. Batunya itu diambil satu persatu dan kemudian setelah Ka'bah ini tidak ada, maka kiamat kubro akan terjadi. Kita tidak fokus di situ, kita akan belajar bagaimana keajaiban-keajaiban tentang empiris, tentang pengalaman saya dan pengalaman kawan-kawan. Disebutkan oleh Mbak sebagian dari CV saya. Ada yang tidak disebutkan di sini, yaitu penghargaan, ya. Jadi penghargaan yang saya dapatkan itu adalah honorary police 2017. Jadi saya diamanahi gelar polisi dengan pangkat brigadir jenderal, Pak Soyo. Ya, siap. Itu tongkat yang saya bawa. Jadi jangan takut, wah ini saya ini udah jadi polisi.
Udah dapat penghargaan honorable menyadarkan kawan-kawan ex Napiter untuk balik ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, pahami mengapa harus umroh kan itu. Ya. Mengapa kita harus umroh? Itu. Jauh-jauh dari Indonesia dengan ya dari Surabaya kalau landing di Madinah itu ya 10 jam ya paling cepat 9 jam ya dengan ya durasi waktu yang lama seperti itu ya dan kemudian tantangan-tantangan yang lainnya. Yang pertama karena manusia itu makhluk pendosa. Kita paham bahwa al-insan mahalul khotok wanisan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka tempat terbaik itu ialah Baitullah. Nah, nanti akan saya jelaskan. Mengapa kita umroh? Karena kita menjadi manusia pendosa. Dan tempat terbaik untuk menghapus dosa-dosa kita itu ialah di Baitullah, di Haramain. Mengapa kita berdosa? Karena tiap hari gangguan hawa nafsu dari setan terus-menerus. Bahwa kita setiap hari itu berperang dengan setan, iya. Setiap hari kita di BCI, maka doanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau ya dari gangguan setan yang terkutuk. Apapun ya kita itu dianjurkan untuk isti'adzah, untuk doa. Kenapa? Karena setan itu melakukan gangguan kepada manusia secara masif. Nggak pernah tidur mereka itu. Bagaimana kita diajak supaya kita masuk neraka bersama-sama. Iblis itu tahu bahwa dia akan masuk neraka, maka akan mengajak manusia sebanyak-banyaknya. Maka jalan satu-satunya ialah taubatan nasuha dengan tazkiyatun nafsi. Dengan tazkiyatun nafsi membersihkan jiwa kita, melakukan taubat yang sebenar-benar taubat, bersimpuh, ya, merayu, menghibah di Baitullah. Nah, ini definisi ta'rif daripada umroh itu ialah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah dimulai dengan ikhram, pakai baju, kemarin sudah dijelaskan secara detail oleh Ustadz Mahdi, kemudian lanjut tawaf, mengelilingi 7 putaran Ka'bah, kemudian dilanjut dengan sa'i. Berjalan, berlari kecil-kecil dari Safa ke Marwah 7 kali juga. Dan yang terakhir ialah takhallul, yaitu memotong rambut bisa sebagian ataupun keseluruhannya. Dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan, ya tentu karena ini ibadah harus paham ya syarat umroh, kemudian rukun umroh. Sebagian ulama berpendapat hukum melaksanakan umroh adalah ya. Jadi wajib, artinya apa kalau enggak dilaksanakan dosa? Sedangkan dia mampu. Kalau dia bila ya, dia berdosa itu. Ada juga yang berpendapat bahwa umroh hukum
kan karena itu nanti ada proses nafsi, proses taubatan nasuha yang tidak bisa dilakukan. Jamaahnya Mas Yoyo ini lagi berfoto di depan jam di Zam-Zam Tower, ini ikon daripada Baitul dari mana-mana bisa dilihat ya, jadi nggak usah khawatir nanti ke mana-mana. Lanjut, ini kok nggak usah lanjut, kenapa ini Mbak Ya, ya. kok nggak bisa dilanjut Mbak coba kok nggak bisa dilanjut ini Sebentar. slide-nya. Atau ditutup dulu, di stop dulu, baru kemudian di share ulang. Iya, share ini kenapa nih ya? Ada sabotase kayak ini. Iya. Tetap nggak bisa nih Mbak Coba dari Dari saya. Coba dari sana Mbak coba ya. Ya, siap Ustaz. Iya, coba di-share dari sana. Ini ada sabotase kan? Nah, coba. Bentar ya. Loh, kok nggak bisa? Ini saya lagi di Pasuruan ini, di hotel ini. Baik. Masih di sini Ustaz. Ini. Ya, lanjut. Satunya lagi. Ini. Oke. Ya. Nah, kawan-kawan, perlu saya jelaskan, orang banyak salah paham. Ya, kawan-kawan ini banyak salah paham. Begini, ketika diajak umroh, itu alasannya, wah saya nggak mau umroh, haji dulu. Nah, jawaban ini sebetulnya keluar dari mereka-mereka yang tidak paham tentang sejarah umroh. Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Mengapa demikian? Karena umroh itu disebut haji kecil. Ya, ialah melaksanakan yang kecil dulu, baru kemudian yang besar. Jangan dibalik, melaksanakan amalan yang besar, baru yang kecil. Itu. Nah, perlu saya sampaikan bagaimana sih sejarah umroh itu. Tahun 6 Hijriah, ya, Nabi itu bermimpi membuka kunci Ka'bah. Kemudian Nabi bermimpi tawaf, sa'i, dan tahalul. Mimpi Nabi, ya, mimpi Nabi dan mimpi Rasul itu ialah wahyu. Sebagaimana mimpi Nabi Yusuf itu ya. Jadi semua para anbiya, para nabi dan para rasul kalau bermimpi itu masuk dikategorikan sebagai wahyu. Nah, Rasulullah di Madinah pada waktu itu tahun 6 Hijriah bermimpi beliau. Ya, setelah bermimpi, beliau berangkat ke Mekah dengan mengajak 1.500 sahabat dengan berpakaian ikhram, namun sampainya di kafir Quraisy. Kumpulkan sahabat-sahabatnya sejumlah 1.500 pakaian ikhram. Jarak dari Madinah ke Mekah berapa? Jaraknya lebih kurang 450 km. 450
kilometer. Sewa itu onta, kuda. Ya. Bisa ditempuh berhari-hari. Nah, kalau sekarang dari Mekah ke ya Madinah atau sebaliknya ya hanya beberapa jam saja itu ya. Jadi Nabi berangkat ke Mekah untuk umroh tidak boleh sama kafir Quraisy dan kemudian dihalangi. Rasulullah kemudian mengutus Utsman bin Affan untuk nego di Mekah dibunuh. Maka kemudian para sahabat berkumpul semua, empati, simpati dengan di bawah pohon. Jadi di Hudaybiyah itu ada pohon besar. Mereka di situ berbaiat apa? Berbaiat mati. Ya. Kalau nanti benar Utsman dibunuh oleh kafir Quraisy, mereka sedia mati untuk membela Utsman. Allah digambarkan dalam Quran, alladzina yubayyi'unaka tahta sajarah. Orang-orang yang berbaiat, bersumpah setia di bawah pohon. Ya. Nah, ini orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu termasuk dalam sebuah riwayat dijamin masuk surga. Dan kemudian di masa Umar bin Khattab, pohon yang termaktub di dalam Quran ini ya dipotong, ya dihilangkan. Umar sebagai khalifah khawatir nanti pohon itu ya dikeramatkan. Jadi gagal, nggak bisa umroh. Kemudian terjadi perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Yang salah satu di antara isinya bahwa tahun ini tidak boleh melaksanakan umroh. Yang kedua, kalau ada orang Islam yang masih di Mekah, hijrah ke Madinah, diangkat ke Madinah, maka Nabi berkewajiban mengembalikan mereka ke Mekah. Ini nanti operasi jalanan itu ya, panjang kalau nanti saya ceritakan. Nah, hasil daripada perjanjian Hudaybiyah ini mangkal para sahabat. Dalam tulisan perjanjian itu memang secara kasat mata jamaah sangat mengecewakan. Para sahabat kecewa banget. Namun Rasulullah tahu bahwa perjanjian Hudaybiyah adalah awal kemenangan. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu menyuruh para sahabat untuk menyembelih binatang mereka. Untuk motong rambut mereka. Tidak satu pun yang mau melakukan. Baru sekali ini. Baru kali ini para sahabat membangkang. Tidak ada satupun para perjanjian, isi perjanjian Hudaybiyah. Maka di sini fungsinya seorang istri. Ya, seorang istri pada waktu itu istri Muslamah kemudian memberikan masukan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, keluarlah, kemudian sembelihlah binatang dan cukurlah rambut. Nah, setelah
Rasulullah melakukan sendiri, maka dilihat oleh para sahabat, berbondong-bondong mereka kemudian mengikuti Nabi mereka. Ya, jadi ini beda antara ya sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Tuh. Jadi satu kali ini saja para sahabat Nabi itu ya karena saking mangkalnya nggak mau ya melaksanakan sunnah kauliyah Nabi, tetapi begitu melihat sunnah fi'liyah Nabi, mereka berbondong-bondong mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Kemudian tahun ke-7 Hijriah berangkat umroh yang kedua dengan membawa 2.000 sahabat dengan mengambil mikot di Zulhulaifah, Madinah. Zulhulaifah itu disebut juga dengan Bi'ru Ali. Jadi ahlu Madinah kalau mau umroh itu semuanya ambil mikotnya, ya dandan dulu, mandi, kemudian pakai ikhram, sholat, baru berangkat ke Mekah. Ya, sudah mikotnya ke-8 Hijriah. Nabi menaklukkan Mekah dengan 10.000 pasukan. Nabi melakukan umroh dengan mengambil mikot di Masjid Tan'im. Nah, ya. Yang pertama, Nabi ya, ngambil di Dzulhulaifah, kemudian pada Fathu Mekah membawa 10.000 pasukan ngambil mikotnya di Tan'im. Nanti ya kita juga ajak para jamaah umroh yang kedua nanti ngambil mikotnya di Tan'im atau di Masjid Aisyah. Ya, disebut Masjid Aisyah, kisahnya panjang itu ya. Masjid Aisyah ialah masjid yang ada di pinggiran ya Mekah, di luar daripada tanah haram, dan apa itu dijadikan mikot bagi ahlu Mekah. Kemudian tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah Nabi melakukan haji dan umrah dengan diikuti puluhan ribu kaum muslimin. Inilah haji terakhir Rasulullah, disebut dengan haji wada, dan di sini Rasulullah SAW sudah tidak secara garis besar sejarah umroh itu seperti itu. Jadi Nabi umroh baru kemudian haji. Lanjut. Dilanjut. Nah, oke. Makkah dan Madinah tanah haram. Orang yang mau umroh idealnya faham apa sih keutamaan Mekah, apa sih keutamaan Madinah. Dan perlu dipahami bahwa umroh itu tidak ada kaitannya dengan Madinah. Jadi salah nanti kalau kita pahami umroh Madinah, enggak ya. Jadi umroh full itu semuanya ada di Mekah. Lalu kenapa semua orang kok ke Madinah? Itu ziarah. Karena keutamaan dari Masjid Nabawi, keutamaan kota Madinah. Ya, tapi full ibadah umroh itu semuanya dilakukan di Mekah. Jadi kalau umroh nggak ke Madinah juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya untuk mencari fadilah yang lain tentu tidak akan dilewatkan. Ya, bisa berziarah ke makam Nabi, bisa sholat di sana dan ibadah lainnya. Tidak ada di dunia ini kota haram kecuali Mekah dan Madinah. Mengapa disebut tanah haram? Bukankah keduanya disebut kota suci? Itu ya. Jadi tidak kemudian haram-haram yang enggak enak itu ya, atau haram dimakan. Kayak hal seperti berburu. Kebetulan saya melihat
mungkin ya, burung dara terbanyak di dunia ini di Mekah. Ya, ada ribuan burung dara. Maka nanti hati-hati yang umroh kemudian begitu lihat burung dara tengger di jendela ditangkap ya, nah, nggak boleh itu. Apalagi di sana itu ini sarangnya di pinggir-pinggir jendela gitu banyak banget ya. Membunuh binatang, mematahkan tumbuh-tumbuhan, dan kemudian Mekah haram dimasuki oleh orang-orang non-Muslim. Ya, Ronaldo kemarin masuk Mekah. Ya, masuk Mekah itu bukan di tanah haram. Jadi Mekah itu tidak semua masuk wilayah tanah haram. Nanti kita ya begitu masuk atau keluar dari Mekah ada gapura besar, pintu gerbang besar ya, dimulai masuk tanah haram. Di luar itu maka itu tanah halal gitu ya. Kemudian barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil kecuali diserahkan ke pihak berwenang. Kalau nanti jamaah ada yang menemukan dompet, ya diambil. Nanti kita serahkan ke polis, nanti polis itu macam-macam tanyanya. Ya. Jadi kalau ada barang terjatuh, lukoto, itu biarkan saja, nggak usah diambil, ya, berisiko. Ya, kalau kita ambil, kita bawa, itu dosa besar ya, karena itu kita lagi berada di tanah haram. Kemudian ada batas nih bagi kaum muslimin untuk memulai ibadah dan umroh itu yang disebut mikot. Nah, Mekah itu ada dua. Yang pertama di Tanim, itu Masjid Aisyah. Yang kedua di Rona. Lebih jauh lagi nanti ada di ya, itu. Lanjut, utamaan tanah Haramain. Tanah Haramain itu Mekah dan Madinah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kita mulai dari Mekah dulu. Mekah adalah kota yang paling dicintai Nabi. Beliau bersabda, demi Allah, wallahi, engkau adalah sebaik-baik bumi dan bumi yang dicintainya, yang dicintai Allah. Seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Jadi Nabi itu pernah diusir dari Mekah dan kemudian hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Andai saja bukan diusir, bukan dimusuhi, Nabi nggak akan hijrah. Tapi itu ya karena ada asbab, ada sebab-sebab. Ya. Yang kedua, yang tidak ada di tempat lain, subhanallah. Satu, sholat di Masjid Haram lebih utama dibandingkan 100.000. Coba. Sholat maghrib di Masjid Haram itu sama dengan 100.000 sholat di tempat lainnya. Masya Allah. Ya. Ini bukan 100.000 coba. Oleh karenanya, saudara semua, nanti kalau pas di sana, usahakan. Jangan kemudian terlena di hotel. Waduh, wah enak tidur, enak turu. Udah, sementara 12 hari itu kita fokuskan untuk ibadah eman-eman. Ya, itu. Kemudian, Makkah negeri yang banyak disebut dalam Al-Quran. Ya, itu termasuk ya mengisahkan bagaimana Ibrahim
membawa istrinya Hajar ya di ghairi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sama sekali ya, dan banyak lagi. Kemudian kota suci sejak Allah mencipta langit dan bumi, di dalamnya terdapat Baitullah kiblat ya. Itu nanti secara detailnya bisa kita buka di Google, keutamaan Mekah dan lain-lain. Sekarang pindah ke Madinah. Madinah itu nama baru. Nama lamanya adalah Yasrib. Yasrib itu sebuah kota yang dihuni mayoritas Yahudi. Di sana ada banyak suku, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Banu Kuniko, ada Yahudi Bani Quraidah, dan lain-lain. Jadi Yasrib pada waktu itu didominasi oleh orang-orang Yahudi. Hanya ada 2 kabilah Arab di sana, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Yang setiap tahunnya 2 kabilah Arab, Aus dan Khazraj ini saling perang. Dan perang ini karena dihasut oleh Yahudi. Yahudi ini paling pinter. Ya, paling pinter ngesut, paling pinter buat fitnah, yang kemudian kabilah Aus dan Khazraj ini perang, terus saling bunuh, saling mengalahkan, saling memenangkan. Datanglah Nabi ke Madinah, kota ini kemudian berubah namanya dari Yasrib berubah menjadi Madinah. Yang kemudian Nabi berhasil mendamaikan, menjadikan saudara antara kabilah Aus dan Khazraj, dan kemudian Nabi membuat perjanjian damai dengan Yahudi. Yang intinya bahwa seluruh kabilah di Madinah ini bertanggung jawab untuk menjaga. Jangan sampai diserang oleh musuh, dari kemudian ingkar janji, ya, ada upaya pembunuhan terhadap Nabi, pengkhianatan ketika perang Khandaq, orang Yahudi malah membela kafir Quraisy, yang kemudian Rasulullah mengusir ya mereka sampai di Khaybar, dan kemudian mereka keluar dari Jazirah Arab semuanya, dan kemudian kebanyakan mereka kemudian masuk di Kanaan, masuk di Palestina. Tentu panjang ceritanya ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, 1 kali sholat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 sholat di masjid lainnya. Jadi bandingannya, sholat sekali di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali, ya, sampai pegel ya. 1000 kali sholat sama dengan ya sekali di Masjid Nabawi. Masya Allah. Barang siapa sholat di masjidku sebanyak 40 kali tanpa luput 1 kali sholat pun, maka akan dicatat kebebasannya dari api neraka. Bebas dari siksa, terhindar ia dari kemunafikan. Hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Yang ketiga, Madinah adalah tempat yang terletak di antara rumahku dan mimbarku. Merupakan suatu taman di antara taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang kemudian menjadi magnet. Ada sebuah tempat yang namanya Raudhah. Ya. Nanti jamaah kita juga akan diantar. Semuanya tidak boleh tertinggal, ya. Semuanya harus ya bisa merasakan bagaimana masuk ke tempat yang disebut dengan Raudhah. Raudhah itu bahasa Arab apa? Artinya taman, ya. Nah, diibaratkan sebagai taman-taman surga. Ya, ya,
mudah-mudahan di dunia kita bisa masuk di surga. Disunahkan berziarah, membaca sholawat, dan berdoa. Nanti ya karena sistemnya ziarah di sana itu bergilir ya. Untuk yang laki-laki ya beda ya. Biasanya ya polis-polis di sana itu ketat, tapi sangat bisa. Kalau mau sehari ya 2-3 kali bisa. Yang penting kuat kakinya karena Masjid Nabawi ini besar banget, luas banget ya. Lanjut. Bos, nah, keutamaan umroh yang sekarang kita belajar bagaimana keutamaan umroh ini. Yang pertama, umroh adalah jihad. Aisyah berkata, Aisyah itu istri Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wajibkah perempuan itu jihad? Qala, baginda Nabi menjawab, na'am, iya, alaihinna jihadun. Bahwa perempuan itu wajib berjihad. La kita lafi, tapi jihadnya perempuan itu tidak perang. Tetapi apa? Al-hajju wal umroh. Haji dan umroh itu adalah termasuk jihad. Itu. Yang kedua, menghapus dosa di antara kedua umroh. Ya, dari Abu Hurairah ya berkata Rasulullah SAW bersabda, al-umroh kafaratun lima bainahuma. Satu dan umroh yang lainnya itu kafaroh. Apa itu kafaroh? Penghapus. Penghapus dosa-dosa kita. Makanya jangan menyalahkan, itu kok sering umroh ya, karena punya kemampuan dan ingin supaya dosa-dosanya diampunkan ya. Untuk mencas ya, mencas semangat kita, mencas ya spiritual kita, itu umroh. Wal hajju al mabrur au jazaa'il jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Itu. Lanjut. Nah, menghilangkan kefakiran dan dosa. Pernah ngasih pengajian ya di jamaah, mereka ketawa. Gimana bisa Pak Ustadz kita keluar uang biaya malah menghilangkan kefakiran. Ini saya perlu kisahkan. Ada banyak kisah lah ya. Tapi saya perlu kisahkan ini kisah Pak To ini ya sama Buni ini ya. 2 minggu lalu saya ke Sidoarjo sama Mas Yoyo sama Mbak ya. Karena saya pada kasus-kasus yang sama dengan Pak To ini hampir nggak ada. Gitu. Jadi Pak To ini jual rumah. Satu-satunya rumah yang dipunyai. Kemudian dijual para jamaah. Coba, ya masuk akal enggak? Logika enggak? Mungkin orang oh, gendeng. Ya, itu. Tapi dia lakukan itu. Dia jual dalam video, ya, saya wawancara beliau, ya. Pak Tony menjual rumah satu-satunya. Begitu sampai di Mekah, dia menghibah, berdoa. Setiap kali ke Masjidil Haram dia berdoa. Apa doa sebenarnya? Ya Allah, saya datang ke Mekah, ke Baitullah ini jual rumah. Karena itu gantikan rumahku ya Allah. Saya tanya, setiap habis sholat, dia selalu berdoa, ya Allah, saya kesini ini loh jual rumah, maka gantikan ya Allah rumahku itu.
Masya Allah. Sinyalnya Ustadz. Dan itu berapa? Sinyalnya tadi agak terputus. Oh, itu ya. Ya, Oh, iya. Jadi Pak To itu punya rumah berapa, Bung? Sekarang? sekarang punya 7. Beliau hadir Ustadz insya Allah malam ini. 7 Ada. ya. Iya, punya 7 ya, Masya Allah ya. Itu karena apa? Karena Pak To itu yakin gitu loh. Dan nanti juga kawan-kawan, kalau misalkan yang sekarang ini berangkat umroh ada yang jual sepeda atau mobil ya doa, ya Allah saya ke sini jual mobil, ya Allah gantikan mobil. Boleh saja. Cuman nanti dijaga ya di sini ini kan ada mungkin ada Mas Latif, ada Mas Inam. Ya Allah gantikan istri saya, ya Allah ya jangan ya gantikan rumah saya, gantikan kendaraan saya ya gitu. Ini ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi yang mabrur kecuali surga. Ini rumah yang bawah itu rumah saya. Ya, jadi saya rumah saya ini tahun 2009. Minta kepada Allah di Baitullah di Masjid Umroh itu ya rezeki lancar, urusan lancar. Oleh karenanya kita pakai nanti doa sebanyak-banyaknya ketika kita di sana. Lanjut. Lanjut, Bu. Baik. Manusia itu ya umum itu takut ya, takut kurang, takut miskin. Padahal nggak boleh itu. Takut miskin, takut kurang itu adalah bisikan setan. Asa yang menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji. Ulama mengatakan al-faksha guna yang dimaksud dengan al-faksha di sini Ini agak ini kurang Ustadz. itu al apa kikir, bakhil. Banyak orang yang bakhil, bisa didengar enggak? Sedikit terputus-putus. Terputus-putus ya. Ya, Baca matikan dulu. Ya. Ya, Lanjut. jelas Ustaz. Sudah jelas. Nah, jelas sekali nih. ya sekarang Nah, jelas Ya. Ustadz. Iya. Baik. Matikan adanya. Oh. Jadi syaiton itu selalu menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan. Iya, tidak terdengar sama sekali Ustadz. Barangkali Padahal kita sinyalnya ya yang hidukum tidak terdengar ya. Coba kan. iya. Ya, Sini aja. kestabilan sinyalnya Ustadz Sini. yang kurang ini. Dengar? Sini.
hanya saja kurang stabil. Masuk Ini lagi di hotel ini, Mau di makan Pasuruan ini, Ustadz Ali ini. liburan. Kan liburan. Oh. Halo? Iya, jelas Ustadz, jelas. Oke, jelas. Jelas toh? Jelas, jelas, Iya. jelas. Baik, kita lanjut. Jadi setan itu terus-menerus menakutkan kita kepada kemiskinan. Padahal itu nggak boleh kita harus yakin karena Allah itu maha kaya. Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Ini manusia yang utama itu ialah tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana? Ayo umroh. Wah, duit dari mana? Ya, nggak ada uang. Nah ini setan guyu loh, gitu ya. Jadi ya Bismillah, kita bisa itu ya. Lanjut, Mbak Ya, Ustaz. Ya. Allah bersama prasangka hamba itu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Kalau nggak punya kemauan kuat, ya tentu nggak akan berangkat-berangkat. Ya, pokoknya kuat. Ya, kemauan harus kuat itu. Tetaplah berprasangka baik dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hamba padaku. Kalau kita prasangka baik dengan Allah, prasangka ya bahwa Allah akan memampukan kita, kita akan dimampukan. Tapi kalau prasangka kita ya kita pesimis, tidak yakin, ya Allah juga tidak akan ya memberangkatkan kita, tidak akan bisa memampukan kita. Oleh karenanya terus-menerus kita berharap ya karunia, berharap maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya ini sudah 1 jam. Lanjut. Allahumma rizukna kama tarzukul bughos. Ya Allah, berilah kami rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada bughos. Ini doa diajarkan oleh Syekh Dr. Amru Khalid, ulama Syria, yang apa ini doanya? Ya Allah, berilah kami rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada anak burung gagak. Anak burung gagak itu masa kecilnya dibiarkan ibunya, enggak diramut, enggak dirawat, dan kemudian dia bisa berupaya sendiri, ya tegel-tegel, nanti kepalanya datang lalat, datang serangga, datang semut, dia makan sampai besar, dan kemudian baru ibu dan bapaknya, induknya mendekat. Artinya kita berharap rezeki Allah itu terus datang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Lanjut. Kesimpulan, ya, sebaik-baik manusia ialah menganggap dirinya itu pendosa daripada menganggap dirinya suci. Itu bahaya, ya. Ada orang yang yakin
ya dirinya itu banyak pahalanya, itu nggak boleh. Ya, nanti kita akan disisipi sifat-sifat dengki minhu. Saya dosa, kita lakukan umroh, salah satu di antaranya kafaroh, penghapus dosa. Yang kedua, umroh merupakan jihad, ya, dan pahalanya ya cukup besar. Yang ketiga, umroh membuka pintu rezeki. Umroh membuka pintu rezeki, yakinlah ya. Nanti Bapak Ibu saudara semua yang habis dari sana, umrohnya dibuka semua sama Allah. Yang tadinya tertutup dibuka. Kemarin ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya ini masih punya hutang. Bolehkah saya umroh? Ya boleh. Ya. Orang yang berangkat umroh itu tidak kemudian syarat rukunnya tidak punya hutang, enggak. Oh, hutang itu malah semua orang punya tanggungan. Jadi salah satu jawaban orang yang tidak kenal agama itu ialah ketika diajak umroh, wah saya masih punya hutang Pak. Nah, ya itu jawaban yang salah. Justru berangkat umroh itu ialah untuk membuka pintu rezeki yang kemarin tertutup. Habis umroh, pintu-pintu yang tertutup bisa dibuka. Amin ya robbal alamin. Umroh menghapus kemiskinan. Tadi sudah jelas ya. Oleh karenanya yakin ya, nanti akan diganti Allah ya. Yang dari Magelang ya, umroh bersama istri ya, jual tanah atau jual ya bego, nanti akan diganti Allah ya. Jangan khawatir, diganti berlipat-lipat, yakin ya. Nanti di sana ya Allah, tambahkan bego saya ya Allah, akan ditambahkan ya. Yang penting yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, bahwa Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Yang terakhir, umroh dapat doa-doanya dikabulkan. Doa-doa kita seluruhnya akan dikabulkan karena tidak ada penghalang lagi. Langsung bisa naik ke ars Allah. Oleh karenanya di Mekah, di Madinah kita gunakan sebanyak-banyaknya ya untuk bermunajat, berdoa, bersolawat ya kita pakai ya untuk taubat, kita pakai untuk amalan yang lainnya supaya kita pulang dari tanah haram, pulang dari umroh mendapatkan predikat umroh yang mabrur, umroh yang makbul. Amin ya robbal alamin. Lanjut. Ya, ya. Cukup. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.